penumpang berapa, harus dihitung. Motor berapa di atas, pribadi berapa di atas. Tolong, iya. Dikurangi mudik, tapi kita gagal kita lewat. Kenapa? Nunggu berapa jam ini? Aku udah dari jam 11, Pak. Belum naik lagi nih ya? Iya. Pokoknya diuntut lah. Video yang barusan kita saksikan adalah video kemarahan ya dari penumpang kapal laut yang sudah tertahan berjam-jam untuk memasuki kapal, di mana akhirnya dia meluapkan kemarahannya ya. Baik itu nanti kita lihat pengendara motor yang kesal karena tidak bisa masuk setelah mengantri berjam-jam, juga ada kondektur bus ya yang juga marah-marah karena tidak bisa masuk ke dalam kapal ya setelah lama menunggu. Nah ini sebetulnya apa yang terjadi pada mudik kita tahun ini, baik di laut, di darat juga banyak terjadi masalah, kemacetan dan tadi ya, sehingga menimbulkan orang marah. Mungkin Bang Matur atau Bang Eko kita memulai diskusi biasa kita hari ini. Disapa dulu Bang Eko, ada bersama kita ini Kang Eko nih Mas. Oh iya, Bro Eko sudah menyaksikan halo, juga tadi tayangan tadi? Sudah Bang. Iya. Gimana tadi? Sekilas mungkin pandangan sebelum kita tanya ke Bang Matur. Oh iya, oke pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Jangan Salah Arah di channel ANH Channel. Ini mungkin mudik kali ini akan penuh drama ya, penuh drama gitu. Banyak kemarahan dari masyarakat karena berjam-jam menunggu ya, macet dan menunggu seperti pelabuhan, menunggu untuk diangkut ya sampai lama sekali ya. Ini mungkin kemungkinan ini kesiapan yang kurang matang sehingga terjadi hal yang seperti ini. Nah, jangan lupa kita akan selalu disertai narasumber tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Nah, Bang Ahmad gimana? Sehat Bang Ahmad? Alhamdulillah sehat Bro Eko, Bro Mustafa. Saya mohon maaf ya kalau ada suara background ya. Ini lagi di jalan. Iya, saya kaget ya dengar videonya itu, meskipun itu bukan video terbaru ya, itu video hari Rabu atau hari Kamis ya, yang terjadi di menyeberang gitu ya, kapal feri dari Merak ke Bakahuni ya, ke Lampung ya. Dan saya kira itu satu gambaran lemahnya manajemen mudik 2022 saat ini ya. Lagi-lagi kok kegagapan, padahal pertama, pemerintah itu punya kesempatan untuk merencanakan lebih baik ya. Saya melihat angka yang direncanakan oleh pemerintah pemudik aja menurut saya itu underestimate ya. Jadi pemerintah memprediksi pemudik itu sekitar 85 juta orang. Padahal kita tahu di tahun 2019 saja itu sudah 90 juta orang. Ini udah 2 tahun orang nggak bisa mudik. Jadi harusnya dibuat satu prediksi yang lebih lengkap, yang lebih precise gitu ya, bahwa sebenarnya ini bisa melampaui 90 juta ya. Kenapa? Karena secara psikologi orang sudah 2 tahun tidak mudik, asumsinya 90 juta tahun 2019 akan mudik karena mereka melakukan ritual setiap tahun, dan ditambah lagi orang-orang yang mungkin di 2019 nggak mudik, ya, tetapi dia merasa ingin mudik karena sudah 2 tahun tidak mudik gitu loh. Ingin cari suasana baru. Jadi harus ditambah lagi. Asumsinya bukan 85 juta, saya kira ini bisa 90 juta lebih ya. Jadi salah merencanakan. Sekali lagi ini menunjukkan kegagapan dari pihak penyelenggara mudik ini, terutama adalah regulator, dalam hal ini adalah pemerintah yang dinahkodahi oleh Menteri Perhubungan, kemudian ada Kakor Lantas juga, Polri, dan juga berbagai satgas-satgas yang lain ya. Nah, yang kita lihat di terminal, di pelabuhan adalah misalkan begini ya, saya
mencermati di pelabuhan itu ternyata kapal yang disediakan itu tidak full size gitu. Begitu sudah ada penumpukan terjadi, baru kemudian ditambahkan gitu. Jadi tidak diantisipasi ya. Kalau ini sudah diantisipasi, harusnya dibuat full capacity kapal itu ya. Jadi jangan nunggu nanti gitu loh. Yang kedua, yang kesalahan di terminal di Pelabuhan Bakahuni itu, areal parkirnya itu sudah tidak menampung jumlah masyarakat yang menunggu gitu. Jadi areal parkirnya itu udah membludak ya. Kenapa membludak? Karena yang diberangkatkan itu delay-nya cukup lama. Ya, harusnya dia mengontrol. Ini sebetulnya sistem manajemen biasa saja gitu loh. Ada berapa jumlah orang yang ingin menyeberang, berapa jumlah armada kapal, kemudian dihitung estimasinya. Ini kan sebetulnya pendekatan saintifik ilmiah saja, ini bisa kita lakukan gitu loh, nggak perlu ini menduga-duga, tunggu laporan mata, nggak begitulah. Ini harusnya bisa dikontrol. Dan saya kira kok saya agak marah gitu ya melihat manajemen seperti ini. Nah, yang isu berikutnya adalah di jalan tol ya, di Cikampek, Japek ya, Jakarta Cikampek juga mengalami kemacetan parah, terutama di kilometer mulai dari 47 sampai ke arah simpang Padalarang itu ya, ke arah Bandung dan ke arah Jawa Tengah gitu. Nah, ini lagi-lagi ya, pemerintah gagal memprediksi. Harusnya ya di hari-hari mudik pertama sudah, ya memang karena prediksi jumlahnya juga sudah gagal. Yang kedua adalah pemerintah melakukan satu kebijakan yang disebut dengan rekayasa lalu lintas, yaitu memberlakukan one way. Tapi one way itu sendiri sebetulnya melanggar hak asasi. Loh kenapa? Karena one way itu kan hanya yang dari barat, yaitu dari Jakarta, keluar kota, ke arah timur. Sementara orang-orang yang dari Bandung, yang dia punya keperluan ke arah barat, ya tidak hanya ke Jakarta, mungkin juga bisa ke Banten dan ke pelabuhan, itu terhambat dengan penerbitan one way. Padahal mereka juga ingin bayar gitu. Nah, di poin ini sebetulnya dalam kacamata public policy harus ada solusi. Bagaimana supaya ini ada relaksasi. Oleh karena itu, sebetulnya di Undang-Undang Nomor 3 ya tahun 2014 itu diatur tentang administrasi pemerintahan. Itu diatur fleksibilitas atau diskresi. Nah, pemerintah bisa melakukan diskresi dengan cara menggratiskan jalan tol sebagaimana saran kita pada periode yang lalu. Ini digratiskan jalan tol, digratiskan yang menjadi ranah-ranah publik karena ini tidak normal gitu lah. Ya, orang tidak loadnya sudah tidak normal, orang itu digratiskan biar tidak ada pelanggaran ya hak asasi manusia yang dilakukan di sini. Nah, saya kira ini sebetulnya pemerintah perlu lebih cermat, lebih berhati-hati dan lebih bijak dan adil begitu terhadap semua warga negara yang ada di Republik ini. Kalau seandainya memang ada satu sarana publik ya dan itu sebetulnya bukan public good karena private ya karena orang harus bayar, maka itu harus dibuat satu mekanisme yang fair. Ya, kalau tidak fair maka kayak seperti ini yang one way itu merasa diuntungkan tetapi mereka juga tidak diuntungkan karena mereka berbayar juga gitu loh. Mereka butuh mudik yang nyaman. Sementara kenyamanan mereka itu atas penderitaan orang lain. Nah, itu namanya tidak Pareto equilibrium dalam public policy itu. Jadi harusnya kenyamanan seseorang, kebahagiaan seseorang, gain-nya seseorang dalam masyarakat itu, dalam public policy itu dia tidak boleh atas penderitaan orang lain. Kalau dia atas penderitaan orang lain itu namanya bukan Pareto equilibrium, itu bukan kebijakan yang tepat. Ya, ini dalam konteks ini kok saya melihat dapurnya kebijakan pemerintah ini tidak cukup cerdas dalam menilai situasi seperti ini. Ya, baik. Mungkin ini udah H-3 ya? H-3. H-3, betul. Nah, ini kemungkinan besok-besok, ya semoga tidak ya, eskalasi kedatangan mungkin akan lebih banyak ya, dan kemungkinan kalau enggak dipersiapkan lebih baik lagi mungkin akan keluhan itu akan semakin banyak. Ini tadi di Tol Cipularang juga lumpuh total gitu, tapi sudah mulai bisa terurai sekarang. Nah, artinya ini adalah one way sebetulnya. Jadi pengujian terhadap
mekanisme ini mungkin masih uji coba ya, mungkin ternyata tidak begitu efektif. Gimana menurut Bang Anand? Ya, saya ingin sampaikan ya bahwa kebijakan menunggu penyumbatan, menunggu kemacetan, menunggu tidak bergerak, kemudian baru dilakukan satu kebijakan yang extraordinary, menurut saya itu hal yang tidak tepat gitu loh. Apa kemudian nunggu tidak bergerak dulu, baru diberlakukan one way gitu. Nah ini kan yang harusnya bisa diantisipasi gitu. Ya, saya kira apa yang terjadi di Bakahuni juga misalkan di pelabuhan Merak ya, orang mau menyeberang ke Lampung, itu kan menunggu ketika jumlahnya banyak baru disiapkan kapal cadangan gitu. Harusnya dalam kebijakan publik, buatlah masyarakat itu nyaman, buatlah publik itu nyaman mudik, dan mereka aman menikmati begitu. Jadi tidak perlu kemudian ada satu intervensi yang karena tidak direncanakan gitu. Nah, saya kok memandang ya, ini kita nih dalam kehidupan bernegara kita ini kok pengambil kebijakan ini nggak canggih berpikirnya gitu loh. Harusnya ya kayak pernyataan Menteri Perhubungan misalkan. Nanti kalau sudah 1 kilometer jalan tol akan digratiskan. Loh Pak, jangan nanti tunggu 1 kilometer, bahkan ini sudah 7 kilometer pun tidak digratiskan gitu. Jadi kebijakan yang diterapkan untuk mudik 2022 ini tidak direncanakan dengan baik. Hanya berdasarkan kondisi lapangan. Gitu. Padahal ini kan bisa direkayasa ya kalau kita mengerti bagaimana behavior dari society. Kita bisa merekayasa ini gitu loh. Sayangnya ini, saya nggak canggih. Yang terjadi akhirnya orang ketika berperjalanan itu merasa ketidakpastiannya tuh tinggi gitu. Wah macet nggak ya? Kemudian mereka berpikir, wah ini akan diberlakukan operasi yang extraordinary nggak ya supaya nggak macet ya. Jadi mereka perlu dengan was-was gitu loh. Nah sementara orang yang sudah terjebak dalam kemacetan mereka sudah pasrah. Aduh gimana nih? Kapan nih sumpah serapah lah. Bahkan kemarin kita sudah bahas ya, ada orang yang cari hobi menangkap belalang gitu di pinggir-pinggir sawah misalnya. Ini sekali lagi, ini Bapak Jokowi harusnya ini didesain dengan baik. Harusnya tahun depan tidak boleh ada lagi seperti ini. Dibuatlah desain dengan baik, di mana ada waktu-waktu tertentu tol itu digratiskan dan kita ingin mengubah behavior orang akan masuk ke situ. Saya menduga mudik tahun ini mudik yang memang direncanakan, disetting untuk memperkaya oligarki. Buktinya apa? Tuntutan kita untuk menggratiskan jalan tol juga tidak dilakukan. Menteri Budi Karya 1 kilometer katanya kalau macet akan digratiskan juga tidak dilakukan. Kenapa? Jangan-jangan ini pemerintah sudah senafas dengan oligarki bahwa di bulan Ramadan ini, di bulan mudik ini, orang mudik ini ya di sinilah ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat. Nah ini kan pola pikir yang kacau gitu loh. Yang kalau begini alasannya orang berhak marah gitu loh. Kalau kita lihat juga dari jalan tol ini kan sekali-sekali lah jalan tol ini digratiskan begitu kan di saat mudik, dan ini juga membuat masyarakat nyaman dan happy gitu loh. Bukan kemudian menempatkan profitnya oligarki yaitu pemilik pengelola jalan tol ya yang kemudian merugikan masyarakat karena masyarakat di samping juga sudah bayar mereka tidak nyaman begitu. Ya, kalau saya melihatnya gini Bang, sebetulnya kan kalau kayak masalah penyeberangan ya di laut itu kan, kita mungkin sudah pernah bahas. Bagus kan sebenarnya sudah ada jalan ya, seperti kita pernah bahas Suramadu ya, misalnya sebagai alternatif. Kan Madura kan sebenarnya tidak banyak juga penduduknya, tapi itu dibuat jalan gitu, dibuat jalan seperti jalan tol ya, jalan layang itu dari Surabaya ke Madura. Nah sebetulnya kan apalagi Sumatera gitu kan yang sebetulnya cukup besar gitu kan penduduknya yang berada di Pulau Jawa. Jadi ketika mereka ingin mudik ke Sumatera tidak pakai pesawat misalnya karena mahal kan, satu-satunya akses kan saat ini berarti lewat laut ya, lewat naik kapal berarti. Harusnya sih kalau presiden saya pikir ingin memberikan legacy yang bagus ya di masa jabatan ini kan, ya buat apa sih misalnya bikin kereta api cepat Jakarta-Bandung yang nggak ada fungsinya juga gitu kan, atau ke IKN, apa nggak bikin aja gitu jalan
jalan yang menyambungkan Merak dan Bakahuni kan. Yang ini kan yang jelas-jelas orang orang Sumatera yang ingin bepergian ke Jakarta, ke Jawa, atau Jawa ke Sumatera itu akan sangat membutuhkan. Gimana Bang? Lihat. Ya, ya sekali lagi karena memang tidak direncanakan dengan baik, dan yang kedua adanya desakan dari kalangan pemilik modal ya untuk memanfaatkan momentum Lebaran ini untuk menambah profit atau mengeruk profit sebesar-besarnya ya. Termasuk juga di tiket, nanti kita bicara tiket kereta api, tiket pesawat. Ini kan tiba-tiba melunjak naik gitu loh. Itu tujuannya apa? Kan ini kan permainan dari pemilik maskapai ya. Harusnya pemerintah mengatur, tapi pemerintah diam loh. Pemerintah tidak berbuat sesuatu sampai kemudian orang seperti kita dan masyarakat lainnya berteriak gitu loh. Harga tiket pesawat Aceh, Jakarta Aceh itu 10 juta. Jakarta Balikpapan sama seperti tiket normal pergi ke New York. Itu kan nggak make sense gitu loh dinaikkan harga. Sekali lagi ini karena pemerintah ini tidak hadir ya dalam menertibkan pemilik maskapai, pemilik moda, pemilik jalan tol itu ketika dia ingin menerapkan satu kebijakan mengambil kemanfaat sebesar-besarnya dari momen Lebaran dan mudik. Sementara situasi masyarakat sedang tidak normal kan, harga-harga sedang naik, orang tidak punya penghasilan yang cukup, orang juga kehilangan pekerjaan. Ini yang kemudian tidak diadres gitu. Padahal pemerintah itu harusnya melindungi mereka yang besar dan rentan dan kemudian mengatur mereka yang punya, the have, untuk mereka bertindak bijak gitu. Atau justru malah ini Bang, ini para oligarki pengusaha ini belajar dari kasus minyak goreng, naikin aja 100% juga tetap aja kan. Ini jadi justru dengan case-case yang begitu mereka semakin dengan seenaknya aja gitu menaikkan banyak hal yang ada di bawah cengkeraman mereka. Saya takutnya kalau ini diusut tuntas nanti sama juga seperti minyak goreng, nanti ada terdakwanya loh. Iya. Artinya ini ada main-main lagi antara policy makers ya, regulator dengan operator. Nah sekali lagi ini publik yang dirugikan. Udahlah, negara itu harus hadir lah dalam situasi seperti ini. Negara itu harus mengatur ya, memberikan, menjamin tiket itu murah ya, kemudian juga memberikan layanan mudik yang tenang, yang nyaman, yang selamat gitu loh. Janganlah kemudian memanfaatkan momentum mudik ini untuk memberikan pengusaha mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara merugikan kepentingan publik.